Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran tematik kali ini bersama Ustadzah Lilis dan Ustadz Rizal. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Melestarikan sumber daya alam. Ada beberapa hewan langka di Indonesia. Salah satunya burung cendrawasih. Harus turut menjaga kelestarian hewan langka agar tidak punah. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga paradis yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Dengan ikut serta melestarikan burung cendrawasih tadi, kita telah menerapkan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Apa saja ciri-ciri tempat hidup hewan? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada hewan ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Peternakan ayam biasanya di dataran tinggi. Yang kedua yaitu ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada yang sebagai peliharaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki ke belakang kelinci kuat sehingga membantunya saat melompat. Kelinci pada umumnya dijadikan hewan peliharaan. Nah, sekarang ayo sebutkan ciri-ciri tempat hidup hewan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Adapun narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan suatu peristiwa yang terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara yaitu: yang pertama, tentukan topik wawancara. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan. Dan yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Hal-hal yang dilakukan saat wawancara yaitu: pertama, memulai
Mulai pembicaraan dengan sapaan ramah dan perkenalkan diri. Kedua, ajukan pertanyaan yang jelas dan dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang terakhir, akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Cara membuat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan menggali sesuatu secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dan yang kedua, pertanyaan dibuat seperti pertanyaan wawancara pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut merupakan fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya berikutnya yaitu berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, fungsi kata tanya kapan, yaitu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Kemudian kata tanya mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Untuk selanjutnya, yakni fungsi penggunaan kata tanya siapa, yaitu digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Dan kata tanya berikutnya yaitu di mana, digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Dalam melakukan wawancara, pertanyaan yang baik yaitu yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Dan yang terakhir, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber tersebut. Nah, sekarang ayo lakukan praktek wawancara dengan salah seorang narasumber berkaitan dengan hewan peliharaan. Siapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan tak lupa Ustazah ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.